Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang kami beri judul Kemajuan Ekonomi Kreatif di Indonesia dalam Era Globalisasi. Untuk pembahasan kali ini di sini memiliki 6 poin. Yang pertama yaitu pengenalan industri kreatif, yang kedua sektor atau bidang dalam ekonomi kreatif, yang ketiga badan ekonomi kreatif, yang keempat hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional, yang kelima pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi, dan yang terakhir adalah kontribusi ekonomi kreatif dalam GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jadi yang pertama ada pengenalan industri kreatif. Perkembangan global membawa pengaruh yang cukup besar pada berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perekonomian. Era globalisasi memberi banyak dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, tetapi juga membawa berbagai dampak negatif seperti meningkatnya persaingan antar pelaku ekonomi karena masuknya berbagai perusahaan dan bisnis dari luar negeri. Untuk mengatasi persaingan ini, perekonomian Indonesia berinovasi dalam menggunakan faktor kreativitas untuk mengembangkan konsep ekonomi kreatif atau industri kreatif. Industri kreatif adalah suatu proses dalam menciptakan ide dan kreativitas dari sekelompok orang atau individu untuk menghasilkan suatu karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta menjadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Dengan adanya ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbukti mengalami pertumbuhan karena banyaknya pengusaha kreatif yang berhasil menuangkan ide dan kreativitas mereka untuk menciptakan produk ekonomi yang bernilai. Selain itu, kreativitas yang dihasilkan juga membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, industri ini harus terus berkembang sehingga menjadi salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia. Lalu dalam ekonomi kreatif juga ada sektor dan bidang-bidangnya, sama seperti industri lain. Yang pertama, sektor arsitektur. Sektor ini berkaitan dengan desain bangunan, konstruksi bangunan, pengawasan konstruksi, hingga konservasi pada berbagai bangunan warisan yang mencakup seluruh aspek yang ada di bidang arsitektur. Lalu yang kedua ada sektor desain. Sektor ini berhubungan dengan desain interior, desain grafis, dan desain produk. Yang ketiga ada sektor periklanan. Sektor ini berkaitan dengan jasa periklanan untuk kebutuhan memproduksi dan mendistribusikan iklan yang dilakukan dengan proses riset dan pengembangan, serta hal yang berkaitan dengan hasil dari produksi yang kemudian akan dipublikasikan melalui berbagai media. Lalu ada sektor fashion. Sektor ini berhubungan dengan produk pakaian, aksesoris pakaian, konsultasi pembuatan pakaian, hingga pendistribusian produk fashion yang diciptakan. Lalu ada sektor pasar barang seni. Sektor ini berkaitan dengan barang-barang seni yang akan diperdagangkan berdasarkan keunikan, kelangkaan, serta nilai seni yang ada. Lalu ada sektor kerajinan. Sektor ini meliputi proses kreasi produksi hingga pendistribusian produk kerajinan yang biasanya terbuat dari bahan-bahan alam. Lalu ada sektor video, film, dan fotografi. Sektor ini berkaitan dengan produksi gambar, video, dan film. Biasanya meliputi pembuatan suatu film, produksi film, proses pemasaran, hingga hasil film atau gambar yang dibuat dan dapat dinikmati dan menghasilkan nilai. Lalu ada sektor kuliner. Sektor ini meliputi pembuatan kuliner khas suatu daerah dan pemasaran produk khas daerah tersebut yang dapat bersaing dengan retail modern sehingga cukup menjanjikan dalam menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir ada sektor industri kreatif berbasis teknologi. Di dalamnya ini terdapat beberapa sektor lain yang berbasis teknologi seperti sektor permainan, sektor musik, sektor layanan komputer, dan perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia atau Bekraf
adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengelola bidang ekonomi kreatif di Indonesia. Indonesia, ekonomi kreatif mulai mengembangkan konsep ekonomi kreatif. Salah satu perkembangan konsep ekonomi ini masih terus berlanjut hingga Presiden Joko Widodo mendirikan Bekraf pada 2015 dan kini telah disatukan dengan Kemenparekraf. Tugas dan fungsi dari Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia juga bertugas untuk membantu Presiden Indonesia dalam mengatur segala kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi kreatif. Selain tugas di atas, Badan Ekonomi Kreatif juga memiliki fungsi, yaitu diantaranya sebagai pengatur, perancang, pelaksana, sekaligus pembina dalam segala kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi kreatif. Lalu selanjutnya adalah hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. National branding adalah upaya memberitahukan kelebihan suatu negara dengan sasaran pada turisme yang bertujuan untuk meningkatkan citra sebuah negara dan diharapkan mampu menciptakan investasi, turis, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Karena itu, setiap negara perlu membuat branding nasional mereka sendiri dengan cara mengembangkan dan menonjolkan kelebihan atau keunikan yang dimiliki negara tersebut. Salah satu cara negara dalam menciptakan national branding yaitu dengan memanfaatkan ekonomi kreatif negara tersebut, seperti industri kreatif Indonesia yang memiliki berbagai macam sektor seperti budaya-budaya yang unik, seperti tarian tradisional, musik tradisional, pakaian tradisional, dan sebagainya, dan makanan tradisional unik lainnya yang dapat menjadikan citra unik atau menjadikan national branding Indonesia. Dalam hal ini, sektor seni dapat dikolaborasikan dengan sektor kuliner di Indonesia. Seperti saat akan memunculkan seluruh pertunjukan seni Indonesia, kita menambahkan atau memadukan pertunjukan tersebut dengan makanan atau minuman tradisional kepada para penonton pertunjukan seni yang sedang berlangsung, seperti kopi tubruk, wedang jahe, serabi, onde-onde, lemper, dan makanan tradisional atau minuman tradisional lainnya. Tidak lupa juga dengan menaruh atau mempromosikan kerajinan-kerajinan Indonesia yang dibuat semenarik mungkin agar para pendatang atau penonton tertarik untuk membelinya. Next. Lalu selanjutnya ada pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Persaingan pada sektor pengembangan ekonomi kreatif pada era globalisasi yang semakin ketat menuntut para pelaku usaha di sektor industri kreatif harus mempunyai tingkat performa yang tinggi. Keunggulan dalam hal teknologi merupakan salah satu dari penggerak kompetisi tersebut. Meskipun tidak semua perubahan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi sebuah industri kreatif. Ekonomi kreatif atau yang kita bisa sebut sebagai industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif di Indonesia juga berperan dalam membangun ekonomi nasional. Menurut data Departemen Perdagangan, industri kreatif menyumbang sekitar 1,4 triliun atau rata-rata 4,75% terhadap PDB nasional. Jumlah ini melebihi sumbangan sektor listrik, gas, dan air bersih. Selain itu, sektor ini mampu menyerap 4,5 juta tenaga kerja dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17,6%. Ini jauh melebihi tingkat pertumbuhan tenaga kerja nasional yang hanya sebesar 0,54%. Namun, industri kreatif baru memberikan kontribusi ekspor sebesar 7%. Hal ini, padahal di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Inggris, dan Singapura mencapai rata-rata di atas 30%. Nah, selama ini peran pemerintah untuk mendukung pengembangan industri kerajinan ini dirasa kurang oleh sebagian masyarakat atau pelaku ekonomi kreatif. Beberapa kebijakan pengembangan teknologi yang pernah ada dilaksanakan tanpa melalui kajian ilmiah yang merujuk pada sektor industri kreatif yang akan dikembangkan, sehingga hasilnya kurang maksimal dikarenakan sebelum adanya prioritas pembinaan teknologi yang tersusun. Next. Ya, selanjutnya ada kontribusi ekonomi kreatif dalam GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pelaku usaha mikro, kecil, menengah UMKM merupakan pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi bangsa.
Hal tersebut disebabkan oleh keberhasilan UMKM dalam memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap perekonomian nasional dan 85% pada sektor perpajakan. Berdasarkan data statistik indikator makro pariwisata dan ekonomi kreatif, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional terus meningkat sebanyak dari 526 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 989 triliun pada tahun 2017. Kemudian memberikan kontribusi sebesar 1.105 triliun terhadap PDB Indonesia pada tahun 2019. Bahkan kontribusi tersebut menempatkan ekonomi kreatif di Indonesia pada posisi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Selanjutnya ada langkah Kemenparekraf dalam memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang pertama, ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM bisa dilakukan melalui reskilling dan upskilling serta sertifikasi kompetensi. Yang kedua, ada revitalisasi destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif. Bisa dilakukan dengan memantapkan manajemen dan tata kelola destinasi, pengembangan desa wisata, serta pengembangan atau revitalisasi destinasi dan sarana ekonomi kreatif. Yang ketiga, ada peningkatan resiliensi dan daya saing usaha. Bisa dilakukan dengan memberikan insentif dan akses permodalan, standarisasi usaha dan sertifikasi CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability, serta reaktivasi usaha. Yang keempat, ada inovasi produk dan jasa. Bisa dilakukan dengan mengembangkan produk wisata berkualitas, fasilitas pengembangan produk dan jasa, pelindungan hak kekayaan, intelektual HKI, dan transformasi digital, serta apresiasi kreasi Indonesia. Yang kelima, ada pemulihan dan perluasan pasar. Bisa dilakukan dengan memulihkan wisatawan Nusantara lewat gerakan bangsa, berwisata pemasaran produk ekonomi kreatif, mendukung gerakan bangsa bangga buatan Indonesia, serta persiapan pembukaan pembatasan untuk wisatawan Nusantara. Baik, untuk penutup dan kesimpulan yang dapat kami ambil adalah dengan masuknya era globalisasi yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi, perekonomian Indonesia berinovasi dalam sektor industri kreatif dan meningkatkan performa yang tinggi. Ekonomi kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Dengan adanya ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbukti mengalami pertumbuhan karena banyaknya pengusaha kreatif yang berhasil menuangkan ide dan kreativitas mereka untuk menciptakan suatu produk ekonomi yang bernilai. Industri kreatif Indonesia dapat digunakan untuk menciptakan branding nasional Indonesia seperti pada sektor budaya atau tarian tradisional, musik tradisional, pakaian tradisional, dan sebagainya, dan makanan tradisional unik lainnya yang dapat menjadi citra unik atau national branding Indonesia. Berikut ini adalah dosen dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang bernama Ibu Renita Yusyana. Berikut juga nama-nama tim kami, yaitu M. Hibran Rabbani, Patrick Paskalis, Abu Faras, dengan saya sendiri, dan M. Raffi Hidayat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian materi kami. Terima kasih.